buka dan juga udah ditanya-tanya seputaran hampir banyak yang sudah disampaikan. Tapi sebelum itu Yogi kepingin tanya nih, sebenarnya dampak terburuk kalau kita nggak punya inner beauty ini kayak gimana sih? Bisa nggak sih sampai dikecilkan sama orang, habis itu kita dijauhi, apaan sih? Ya udah sana aja pergi gitu. Ada dampak tersendirinya untuk kita semua. Tentu saja ya. Karena inner beauty itu kan cermin dari rasa percaya diri seseorang, rasa harga dan citra diri yang positif. Ketika dia sangat mencintai dirinya, sampai taraf tertentu yang wajar masih oke lah ya, itu akan kelihatan gitu. Rasa bahagianya dia tentang dirinya sendiri, syukurnya dia tentang dirinya sendiri akan nampak gitu ya. Sehingga orang akan lebih menyukai berinteraksi dengan orang-orang yang happy, yang bahagia, yang riang, yang gembira gitu ya. Dan riset memperlihatkan orang-orang yang riang, yang bahagia, yang bersiul-siul sambil berjalan, yang punya inner beauty, itu biasanya punya daya tahan yang lebih tangguh gitu ketika menghadapi masalah. Mereka lebih tahan, mereka lebih diingat oleh orang lain, dan dengan demikian rate kesuksesan mereka jadi lebih besar. Oke, kita sapa dulu nih ya yang sudah bergabung dulu ya. Boleh, ada banyak sebenarnya. Ini kayak anak-anaknya gini ya, anak-anaknya Miss Nurul nih ya. Ini yang udah dijawab nanti kita skip aja. Habis itu yang belum dijawab boleh nanti dijawab ya. Ini ada Om Swastiastu, selamat malam. Perkenalkan nama saya Ninyoman Sri Sugesti. Oh wow. Oh, anak Beatrice ya. Dia suka mensugesti orang nih. Iya. Ini cantik loh. Oke, Tatap Mata Seri. Saya mahasiswi baru generasi hebat BATC Bali. Di sini saya ingin bertanya bagaimana sih persiapan dalam seleksi pramugari yang harus kita perhatikan. Inner beauty sebagai pramugari harus seperti apa dan bagaimana kita bisa mendapat inner beauty tersebut. Terima kasih. Ini perlu dijawab lagi. Iya. Jadi gini, seperti yang saya bilang tadi, ketika interview ya, waktu interview nanti kamu tuh harus mengeluarkan inner beauty kalian. Itu caranya ketika nanti saya akan ajarkan itu. Jadi bagaimana kamu menghadapi interviewer itu dengan lebih tenang, lebih anggun, ya, percaya diri, itu ada ilmunya. Ada tips-nya. Ini kalau kita jabarkan di sini bisa 1,5 jam. Oke. Terima kasih. Aku bagian bicara. Gue bengkongannya gitu. Betul. Padahal gue undang mereka loh ya. Gue yang dicuekin sekarang. Ini penyiarnya ganti ya. Makanya. Baik, kalau gitu dilanjutin lagi. Selamat malam Miss dan juga Mister. Siapa? Oke, ada Ayu Saraswati, mahasiswi baru juga dari BATC. Ini mau bertanya, alasan kenapa inner beauty itu penting buat orang ke depannya? Gitu. Mungkin Kak Budi mau dikasih tahu lagi. Iya, kesan pertama itu kan begitu menggoda ya. Kesan pertama itu kan begitu dalam kata petik berbahaya. There is no second chance to fix kesan pertama. Karena whether we like it or not, people said don't judge the book by its cover. Iya bener, tapi nggak bisa gitu. Orang tuh langsung nentuin like or dislike dalam 1-2 menit pertama gitu. Jadi sikap tubuh, raut wajah, senyum, postur tubuh tadi itu bener-bener dapat banget orang soalnya tuh kayak kayak gini loh. Untuk tahu ini kue segede bagong tuh enak, nggak usah dihabisin kan? Iya, jangan dihabisin, nanti lu gemuk ya. Jadi cukup lu ambil dikit aja kan, lu tes dikit aja udah tahu itu enak apa enggak, itu sama gitu. Untuk tahu kualitas diri orang ini bagus apa enggak, you don't have to be with him or her 24 hours. Just be with him for a few minutes. Dapat banget nih, soalnya dapat banget apa enggak. Itulah pentingnya kesan pertama. Jadi kedepannya gimana? Penting banget ya. Tapi gini loh, kita kan punya Harry dan Novi nih. Saya terus terang penasaran. Penasaran ya, saya mau tanya ini. Kita kan ngomongin tentang grace, poise, inner beauty dalam dunia yang memang benar-benar require inner beauty-nya tuh kenceng banget gitu ya. Airlines ya. Apa yang memotivasi kalian berdua ini untuk berkecimpung di bidang airline? Karena Yogi di Bali ini kan orang salah satu hotel, ya, manajemen, ya ini airline gitu. Apa yang memotivasi kalian untuk terjun di bidang ini? Monggo. Mungkin mau tampil beda. Oh, bukan aku yang ditanya ya. Kecuali lu mau ke BTS ya nanti Yogi ya. Silakan Kak Novi. Kalau aku sih kenapa milih dunia penerbangan, karena kita tuh bisa ketemu banyak orang,
bisa punya banyak pengalaman, bisa belajar bahasa banyak, belajar budaya orang masing-masing, karena kita biasanya pas nge-serve penumpang itu ada pasti pertukaran pembicaraan kan saat melayani penumpang, jadi kita bisa belajar di negaranya mereka kayak gimana sih gitu, negara kita kayak gini loh gitu, jadi ada pertukaran pembicaraan gitu. Terus masing-masing dari kita kalau mempelajari watak dari penumpang itu bisa tahu caranya mendekati dan membuat penumpang tuh senang bicara sama kita. Terus ada satu lagi benefit, sebenarnya nggak ada hubungannya sama kerjaan, tapi ini tuh bisa ngebantu apa tuh namanya, aku masuk ke dunia penerbangan tuh ngebantu untuk healing setelah bekerja, itu adalah ketemu artis. Kalau Novia itu lebih ke pengalaman, kalau aku sih lebih ke prospek kerja. Prospek kerja dengan relasi banyak orang. Kalau kita udah terjun ke dunia penerbangan, saya rasa dunia penerbangan itu nggak bakal pernah mati. Karena setiap hari, setiap jam, setiap menit pasti ada pesawat yang bakal menuju ke suatu tempat dan orang bakal berpindah dari pulau satu ke pulau lainnya. Menurut saya ini prospek kerjanya sangat bagus dalam kita mendidik karir dari bawah sampai kita mencapai cita-cita nanti. Tapi ya loh, benar. Kalau dipikir nggak mungkin orang tidak memakai pesawat. Betul. Karena pandemi tetap aja kita kan orang kan pasti pengen traveling lah. Pastilah. Hidup ini nggak bisa tanpa piknik, tanpa satu sendiri gitu. Jadi ini ya tunggu waktu aja. Sekarang udah mulai udah ada penerbangan juga kan. Tidak pesawat tidak akan diganti apa, mau diganti apa? Orang tetap kan naik pesawat gitu, kan tetap ke Eropa, pengen ke saudaranya ada yang di misalnya di Europe, ada yang di Amerika pasti akan saling ingin ketemu. Iya betul. Misalnya sepeda gayung ya. Miss Nurul, ini menarik sekali. Saya boleh dong kasih gambaran ya. Kira-kira sebelum pandemi ini BATC itu terima berapa mahasiswa gitu, supaya kita bisa melihat apakah tren dunia penerbangan ini semakin in begitu. Iya, kita malah tahun ini malah banyak banget. Sebenarnya tidak terpengaruh dengan pandemi. Saya mendengar beberapa sekolah yang lain mengalami penurunan murid karena ada pandemi itu mereka cancel sekolah mungkin di rumah. Ternyata sih enggak, tetap mereka tetap ya memang dibagi jadi ada kelas yang untuk Januari, ada kelas untuk sekarang. Tapi penerimaan jumlah siswanya itu tidak menurun, malah meningkat dari tahun lalu. Kita pun juga karena new normal tidak bisa yang satu kelas itu banyak. Kita hanya maksimum 20. Kalau yang kelas 30 kan hanya 20 karena harus ada social distancing. Dunia penerbangan saya yakin optimis. Malah sekarang airline recruitment besar-besaran karena mereka meng-layoff yang sudah tidak produktif. Jadi mereka sekarang mengambil anak-anak freshman ya. Jadi pandemik ini sebenarnya ada berkahnya juga bagi kalian yang baru meniti karir, karena apa? Akan banyak sekali lowongan di bandara, di airlines, karena mereka itu sekarang lagi kalau orang bilang regenerasi atau restrukturisasi. Jadi kan buah dari dosen-dosen BATC yang bangga banget melahirkan anak-anak yang memang betul-betul siap pakai, berprestasi dan memberikan kontribusi bagi masyarakat nusa dan bangsa kan begitu. Kalau Heri sama Novin ya boleh kasih sedikit tips-tips wejangan untuk anak-anak muda yang inyu-inyu yang sedang mendengarkan siaran kita malam ini, kira-kira apa yang mau kalian sampaikan buat generasi muda? Betul. Terutama untuk adik Yogi. Monggo. Oke, kalau dari Heri sih, banggalah menjadi dirimu sendiri. Jangan pernah menjadi diri orang lain untuk menggapai sesuatu. Dan jangan pernah minder, itu aja. Karena minder akan membuat kamu seperti berada di bawah. Minder bikin mundur gitu ya. Ini ada Komang Ayu Juliantari, ini jurusan AHM. Gitu, izin bertanya, apakah inner beauty itu memang tidak bisa dilihat oleh semua orang, hanya orang tertentu, ataukah bisa oleh semua orang? Normal banget ya. Like a vision gitu ya. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah inner beauty bisa mempengaruhi kecantikan fisik? Ya, of course. Why? Saya jawab yang pertama ya. Lalu yang kedua. Inner beauty itu tidak dilihat, memang penampilan. Tapi inner beauty lebih bisa dirasa. Ya, Itu dari saya. Ya. Gitu. Monggo sekarang dulu.
Apa tadi sampai lupa? Saking semangatnya bisa ya. dilihat oleh semua orang atau hanya oleh orang-orang tertentu aja gitu. Sama kecantikan inner beauty mempengaruhi fisik nggak ya? Ya, of course. Jadi gini, kalau orang ya, kadang-kadang orang gini loh, bedakan orang cantik sama orang menarik. Kamu pasti akan lebih suka yang menarik. Iya, soalnya banyak tangan ya. Itu sudah lewat ya. Cantik itu kulitnya putih, hidungnya mancung, matanya belok. Udah perfect kayak Barbie, itu cantik. Tapi coba ngomong sama dia berapa menit, ajak ngomong, ternyata dia kaku, judes, atau pokoknya ada sikapnya dia yang menurut saya tidak menyenangkan. Itu langsung hilang. Tapi kalau orang menarik ya, sebenarnya anaknya biasa aja, itu juga nggak maju, matanya juga ini, tapi dia rapi, bersih, wangi, ya. Terus kalau diajak ngomong selalu perhatian, terus senyum, terus ketawa lucu, ya nggak? Kalau ngomong humble, terus kayak ini menyenangkan, orangnya tuh kayaknya kita tuh trustable, gampang, kayak deket, aku approachable, apa ya? Kayak aku sama ini kok rasanya tuh dia tuh baik banget sih, aku seneng deh ngobrol sama dia. Kalian mau ngobrol sama dia 1 jam 2 jam nggak bosan, itulah namanya inner beauty. Oke, siap. Terima kasih. Ternyata nggak cuma Budi Teguh ya, Nurul juga dari sini ya. Ini adalah golden wish ini ya. Ini mau dilanjutin lagi nih beberapa yang lagi udah tanya. Kasihan ya kalau misalnya kita nggak gini ya. Ini kali ini selamat malam, saya ini bacanya Niki atau Nika ya? Niki kayaknya. Niki Gusniari, mahasiswa baru BATC juga Bali, ingin bertanya apakah inner beauty seorang dapat dipelajari atau diperbaiki seiring dengan berjalannya waktu atau memang sudah terbawa dari sejak lahir? Terima kasih. Nah ini saya jawab ya. Oke, jadi tadi saya sempat menyebut pengaruh dari seorang sahabat. Kalau kamu punya sahabat, manfaatkan mereka untuk menjadi cerminmu. Temukan dari kacamata dia, kenapa kamu suka sama saya? Apa yang kamu lihat gitu? Kamu perlu tahu guys, supaya kamu bisa semakin mencintai dirimu. Ya kan? To love others is to love yourself first, begitu ya. Jadi temukan alasan mengapa kamu mencintai dirimu. Dari sana akan timbul rasa percaya diri. Dan kamu butuh orang untuk bisa kasih tahu. Itu gimana caranya menimbulkan inner beauty, punya sahabat. Oke, lanjut Novi. Kalau menurut aku itu yang paling penting sih humble ya. Kalian jangan merasa diri kalian itu mentang-mentang udah cantik, terus bodinya udah wah gitu. Wah, jangan gini ngomongin body wah, Yogi. Waduh, Spanyol gitu ya. Bodinya tua itu jangan merasa paling atas, pokoknya tetap humble, rendah diri, tetap sopan. Iya. Rendah hati, sopan sama orang-orang. Buat kalian tuh banyak dicintai sama orang. Punya pacar banyak dong nanti. Kalau saya boleh nggak? Boleh. Ini tips ya, kalau boleh tips. Iya. Gini loh ya, kalau kalian itu ingat untuk menjadi orang ya yang kelihatan anggun, kelihatan tenang ya, berwibawa, cantik, itu tidak perlu harus menjadi kaya, ya dengan uang banyak, berkuasa, harus brand, enggak. Tapi dari sikap kalian, ya, bagaimana menunjukkan diri kalian, this is myself. Jadilah orang yang pede, mencintai dirimu sendiri. Industri penerbangan, kita tidak pernah tahu siapa yang kita layani. Dan most of the time mereka surprise karena ketemu selebriti, ketemu artis. Ya. Nah, ini adalah tips yang berikutnya untuk menimbulkan inner beauty. Bayangkan kalau kamu lagi naik pesawat, tiba-tiba duduk di sebelahmu seorang Agnes Monica Malabintang. Cinta ini ya. Oke. Jadi kalau duduk seorang Mahabintang di sebelahmu, you are so excited ya. Kamu kan pasti nanya, Agnes Monica, kamu gimana gitu. Jadi itu jadilah orang yang tertarik. Kalau mau jadi orang yang menarik, jadilah orang yang tertarik. Tertarik pada orang lain. Kalau kamu tertarik pada orang di sebelahmu, which is Agnes Monica, ya, kamu akan banyak nanya. Ciri-ciri orang yang tertarik pada orang lain adalah banyak nanya. Tapi nanyanya bukan kepo. Nanyanya kepo itu adalah
untuk kepentingan dirinya. Itu bedanya. Kalau nanya yang nggak kepo, itu untuk kepentingan orang itu. Kita benar-benar genuinely, sincerely mau tahu tentang orang itu. Kenapa peduli? Nah, kalau kita punya kepedulian pada orang lain, kita memperlakukan orang yang kita ajak ngobrol seperti orang yang paling penting di dunia ini, dan kita tidak distract mata kita dari tatapannya, seperti melihat handphone, melihat jam. Hati-hati loh, melihat handphone atau melihat jam ketika ngobrol dengan orang memberikan kesan kamu orang kurang penting. Iya, betul. Yang ada di sini yang lebih penting. Iya, betul. Nah, itu aja sudah bisa jadi satu tips yang powerful untuk meningkatkan inner beauty-mu. Iya. Gitu. Dan sahabat kreatif ya, yang gak pernah kepikiran ke penerbangan, ting, abis dengerin pembicaraan langsung kayak kepikiran gitu ya. Nah itu kalau mereka mau tanya-tanya, minimal tanya-tanya tuh gimana tuh? Tanya tentang ini ya. Boleh ke kampus langsung ke kampus aja ya. Boleh ke kampus, bisa kontak juga Miss Nurul. Yang gampang, cari aja di Instagram Miss Nurul Bali. MS Nurul. Kalau YouTube channelnya Miss Nurul juga sama ya namanya ya. Pokoknya namanya MS Nurul, dicari di Facebook, di Instagram, saya cuma satu namanya. Oke. Belajar dari orang lain. Oh, orang lain begini, orang ini begini. Seperti itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih banyak sudah mampir ke program. Terakhir. Kak Budi. Iya. Jadi gini, kerendahan hati sama inner beauty itu dekat sekali kaitannya, dan rendah hati dan inner beauty, confident itu tidak bisa seketika. Ini adalah upaya yang terus-menerus harus dibangun dan menjadi sebuah kebiasaan. Iya, betul. Bahkan saya bisa bilang, inner beauty is lifestyle. Ya, dimanapun kamu berada, you never know, people can be watching you. Jadi harus selalu tampil yang terbaik. Poise and grace diperlihatkan kapanpun, dimanapun. Kalau kita memperlihatkan poise and grace, nanti orang-orang terdekat kita akan ikut. Saya tidak pernah melihat orang yang begitu beretiket, ayah dan ibunya, anak-anaknya berantakan tuh nggak pernah ada. Like father like son, kalau kita bisa memperlihatkan inner beauty kapanpun, dimanapun, maka sikap ini akan merembet ke orang-orang terdekat kita. And people can feel that. Oke, terima kasih. Itu dia untuk materi, lebih tepatnya adalah sharing seputaran dari inner beauty. Terima kasih untuk Kak Budi. Terima kasih Miss Nurul. Terima kasih Novi dan juga Kak Heri. Udah main-main ke sini, dan yang pastinya untuk hari ini inner beauty-nya udah dapat banget nih ya. Walaupun waktunya memang kurang ya rasanya ya. Kayak butuh 50 jam. Kita butuhkan kali Piknik langsung ya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah ngundang. Iya, selalu jaga kesehatan, menggunakan masker kemana-mana. Kalau pulang dari sini bisa langsung cuci tangan, di depan sudah ada tempat cuci tangan juga, dan yang pastinya selalu happy. Ya, sampai ketemu lagi. Dan untuk sahabat kreatif, terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung, karena waktunya udah habis. Kita udah tutup ini acara sharingannya, dan dilanjutin lagi dengan acara Ruang Kreativitas Karya Tulis yang pastinya spesial untuk karya-karya yang ada dibawakan oleh anak-anak muda di Bali, khususnya untuk kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan pastinya tetap di sini di Pro 2 FM dan Pasar Suara Kreativitas. Tips banget. Oke guys, sudah selesai.